teman-teman hadir memeriahkan acara malam hari ini. Saya di sini. Silakan Bapak duduk di situ. Saya akan meminta teman-teman untuk bertanya apapun. Barangkali sudah menyiapkan pertanyaan dari rumah. Silakan yang ingin bertanya boleh tunjuk tangannya. Mas baju hijau berkacamata, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan, sama alumni UGM juga Pak. Ya, tepuk tangan dulu buat anak-anak UGM juga yang jadi panitia. Bagus acaranya, keren, muda banget. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak Anies. Sebagai mantan gubernur, sebagai mantan menteri, dan juga sebagai akademisi. Ada 3 pertanyaan. Saya mempelajari sejarah Jakarta baru beberapa tahun ini. Saya melihat bahwa konstruksi kota Jakarta bahwa ada yang namanya New Gondangdia, yaitu sekarang Taman Menteng, tempatnya orang-orang kelas atas. Nah, saya melihat di antara seputar Menteng itu tamannya bagus-bagus, mewah-mewah Pak. Dan dalam ruang RTH, ruang terbuka hijau dan tata kota taman, saya melihat kata teman saya di Bappenas hanya sekian persen yang direalisasikan hanya untuk taman. Dari anggaran yang dianggarkan. Nah, apakah Bapak ketika menjadi presiden siap dan berani memberikan taman-taman mewah di tempat pemiskinan-pemiskinan kota? Seperti itu. Dan kedua, ketika Bapak sebagai seorang menteri pendidikan, apakah Bapak berani melaksanakan kata-kata bahwa pendidikan akan bisa diakses oleh semua alias pendidikan gratis? Sepakat teman-teman. Terus yang ketiga, saya penasaran aja oleh Pak Anies nih. Sebagai profesor kalau dibilang Prabowo ya. Satu kata profesor. Siapa sih menteri pendidikan yang Bapak pilih nanti ketika Bapak jadi menteri? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget sih lu nanyanya. Supaya kalau saya jawabnya banyak nanti bukan salah saya, ini Ya, salah Pak. pertanyaan yang Ya, lebih banyak. ya, boleh Pak, masing-masing pertanyaan 1 menit. Oke. Taman-taman di Jakarta ada di tempat yang mewah, ada tempat yang nyaman. Itu dulu. Sekarang hari ini, dimanapun Anda berada, dalam jarak 900 meter Anda akan ketemu taman. Justru itulah perubahan yang kita dorong kemarin. Membangun taman-taman dengan konsep park. Bukan hanya garden, sehingga itu menjadi tempat bermain. Dan dibangun menyebar seluruh Jakarta. Makanya tadi Bung Syahdan, 900 meter dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu taman di Jakarta sekarang. Dan ini dibuat untuk bermain, untuk berinteraksi, karena kita mempercayai taman itu adalah ruang ketiga yang bisa mempersatukan. Segala strata sosial ekonomi bisa berada di taman itu, menikmati tamannya. Tidak ada taman dengan tulisan dilarang menginjak rumput, karena itu adalah taman sebagai garden. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, pendidikan untuk semua. Ini adalah prinsip. Bukan hanya pendidikan untuk semua, Bung Syahdan, tapi pendidikan berkualitas untuk semua. Berkualitas itu kata kunci. Anda tidak mau hanya sekedar pendidikan tanpa kualitas. Ini masalah komitmen, bukan soal kata-kata. Tanpa ada kata kualitas, kita bisa kompromi di kualitas. Dan biayanya harus disiapkan oleh negara. Istilah yang digunakan bisa misleading. Itu bisa jadi slogan kampanye. Tapi kami bukan mau kampanye mengirimkan angin sorga. Kami ingin ada komitmen bahwa dari pemerintah, baik pusat sampai ke daerah, yang namanya bangku harus ada sama. Yang kedua, guru berkualitas, kepala sekolah berkualitas, dan laksanakan kurikulum tanpa digonta-ganti. Itu yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan bila amanat itu diberikan. Menteri Pendidikan terus terang saya belum ada nama, tapi kalau Bung Syahdan berminat kita bisa audisi nanti. Terima kasih. Mas Syahdan harus jangan pergi dulu tuh. Kapan lagi tatap muka? 3 menit tadi ya Pak. Sengaja banget kan nyiapin 3 pertanyaan kan. Behind the scene ya.
Kasihan dia nggak bisa diulang. Oke, jadi kesempatan berikutnya silakan sehabis bertanya, jangan kemana-mana dulu, duduk di depan Pak Anies dan mendengarkan jawaban dari Pak Anies Baswedan. Berikutnya silakan. Tadi udah pria, sekarang kita ke perempuan dulu. Mbak yang persis duduk di belakang Pak Anies silakan. Halo, selamat malam Pak Anies. Saya Novita Natalia, saya co-founder Bicara Udara. Kita tahu Bicara Udara. Kita tahu sekarang isu polusi udara sedang naik. Dan pada beberapa tahun yang lalu terjadi gugatan koalisi ibu kota yang menggugat salah satunya adalah ketika Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu aja pertanyaan saya. Gini, bicara tentang kualitas udara di Jakarta, itu ada data yang menunjukkan satu saat kita sangat kotor, satu saat kita bersih, dan ada bersih sekali. Sementara kegiatan di kota ini itu sama. Kok bisa kegiatan kota ini sama mendadak kotor sekali? Mendadak the most polluted. Ada hari-hari tertentu. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta, yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Ada pilihan, kita tidak memasang alat indikator itu. Tapi kami tidak, kami memilih untuk memiliki lebih bahkan. Karena sama seperti COVID, COVID itu nggak ada karena nggak ada testingnya, kita milih ada testing. Nah ini harus diselesaikan di luar wilayah Jakarta. Di Jakarta sendiri turunkan emisi mobil, kendaraan, kemudian taman, dan untuk di luar adalah transisi ke energi yang bersih karena sumber-sumbernya itu pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya Mbak? Kalau mau didebat lagi, ayo kita kasih Pak Anies obstacle yang susah dong. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas, ya. Salam kenal Pak. Tes. Salam kenal, saya Aldi Pak. Aldi. Saya itu tahun 2019 saya sebagai co-foundernya Kita Satu, relawan milenialnya Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama kita lihat dari pembangunan, kedua pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian COVID kemarin menurut saya rapot pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu, arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop, tapi merubah dari nol lagi, dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama. Sama pertanyaan kedua Pak, kalau Bapak jadi presiden, mungkin gak akan ada coffee morning dengan presiden-presiden sebelumnya? Karena yang saya lihat ini jeleknya di Indonesia juga, setiap presiden terpilih, ketika dia sudah selesai jadi presiden ya, dia mementingkan politiknya masing-masing, tapi tidak mementingkan negara. Itu aja Pak dari saya. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan, peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu.
Coffee Morning, tentu saja sangat terbuka, sangat memungkinkan dan itu harus dikerjakan. Yang penting yang mau diundang datang. Kadang-kadang sering problemnya bukan pada pengundang, problemnya ada pada yang diundang. Karena itu kami berharap nanti setelah selesai, presiden yang sudah selesai mengabdi berkenan untuk hadir dalam undangan presiden yang berikutnya. Terima kasih. Saran dari saya Pak, selain Presiden Republik Indonesia juga Coffee Morning juga dengan Presiden FIFA Pak. Untuk mengklarifikasi semua polemik yang terjadi ya Pak. Kalau FIFA sih malah friend kelihatannya. Iya, friendly. Ya, nanti kita undang ketua PSSI juga. Gitu. Ih, si paling berani. Gokil. Oke, berikutnya. Harus seimbang nih, tadi udah 2 pria, 1 wanita. Oh, Mbak. Iya, silakan Mbak. Yang berhijab dan berkacamata, iya. Halo, selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak, salah satunya adalah kampanye Kita Berhak Aman. Yang mana fokusnya adalah di kekerasan dan pelecehan yang programnya dipegang oleh Jakarta Plus. Pada akhir kampanye tersebut ada program yang namanya Moveable, yang mana program tersebut itu menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Pak, apa jadinya keberlanjutan program tersebut yang mana timelinenya itu saya baca ada di akhir Desember 2022. Itu pertanyaan pertama saya Pak. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih Pak. Makasih Farid. Jadi ada 4 kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. Satu adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya. Lain dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti. Dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah saya berharap program ini bisa dijalankan terus. Dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan continuity-nya. Dan kedua tentang perlindungan bagi kelompok ini semua. Seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu jangan gunakan istilah itu. Pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar sama kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak didirikan untuk golongan tertentu. Karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif, melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Sudah cukup atau mau ditanggapi Boleh lagi? dijawab? Cukup. Boleh dijawab sedikit? Boleh. Oke, mungkin sedikit ya Pak. Berarti terkait program yang saat Bapak menjadi Gubernur DKI, apakah berarti
sampai sekarang Saya memang berha- belum ada? Saya Atau Bapak berharap belum itu aware? terus ya. Kan begini, kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Termasuk ketika bicara tentang Plus Jakarta. Sesudah itu penerus saya tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap yang memberikan manfaat itu diteruskan. Dan saya berharap teman-teman seperti Farih ikut mengawal. Karena yang mengawal program bermanfaat adalah para penerima manfaatnya. Terima kasih. Mungkin terakhir Bapak, ya saya sepakat juga ya bahwa negara ini juga hadir untuk melindungi semua rakyatnya, tapi tidak bisa kita pungkiri semuanya bahwa kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal akhirnya masih sering ditutup mata dan dilupakan bahwa mereka juga memiliki struggle-struggle yang tidak semua orang miliki. Terima kasih Pak. Noted, makasih. Si paling nanya mbaknya. Udah kayak dosen pembimbing Bapak di depannya. Banyak banget pertanyaannya. Oke, ini saya kasih satu kesempatan terakhir. Satu pertanyaan, tapi yang paling pedes dari tadi saya